3-0 lawan Liverpool. Gila tuh anjing Liverpool. Enggak juga sih, MU-nya aja kali yang kalau Masih menolak dia kalau ngebagusin menurut lu Liverpool. gimana? Kalau menurut lu gimana? MU-nya yang buruk atau MU-nya yang buruk sekali? Mau berapa kali kurang beruntung sih? Keberuntungan kan di saat kemampuan bertemu dengan kesempatan, Gi. Berarti Gak punya kemampuan. Sekarang udah nggak harus disebut juga, Ca. Soalnya jadi kayak apa ya, fenomena gitu nggak sih, Ca? fenomena sosial aja ya. Iya, fenomena sosial kayak MU itu direndahkan terus, Ca. Kenapa ya, Ca? Lucu banget. Itu sejak kepergian Ferguson tuh MU Benar, jadi dia. badut terus, lelucon terus, Ca. Kenapa ya, Ca? Hari baru, kekalahan baru. Main bola kok kalah terus. Aneh. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir dengan lo, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorati. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Oh, seharusnya kalau tim papan bawah gitu sih. Papan bawah sekarang. Papan atas championship anjing. Lagi MU kembali kurang beruntung di pertandingan ketiga. Mau berapa kali kurang beruntung sih? Keberuntungan kan di saat kemampuan bertemu dengan kesempatan, Gi. Berarti Gak punya kemampuan. Kesempatan kan pasti ada. Kesempatan pasti Pertandingan terus. Jadi kemampuannya nih yang nggak ada nih. Kemampuannya ya. Kenapa ya? Kok bisa kalah gitu ya? Kalah terus ya. Main bola kok kalah terus, jangan begitulah. Kalau main bola tuh kalah tuh sekali 2 kali. Jangan berturut-turut kalah mulu. Aduh, kalah di kandang rival. Banyak lagi. Aduh, harga diri bangsa, Bos. Kalau begitu, Bos. Gue nggak kenalin dulu. Korea, Alsyaf Bos. di Korea bos. Alsyaf di sini, ada Alsyaf jangan lari. Sebelahnya ada siapa? Seperti biasa, maca lah maca. Di depannya ada siapa? Berdimo. Ferdimo. Dan di kirinya ada siapa? Nando 134. Nando 134. Gak ada duanya. Gak ada duanya. Gue kira STM PAN, Mas. Nando 134 ya nggak ada duanya. Gak ada duanya. STM PM. Ngomong-ngomong soal bola nih, Cak. Ada kabar terbaru, Cak. Dari Liga Primer Inggris. Bridging udah males banget. Bridging udah nggak mood. Liga Primer Inggris. Ngomong soal bola nih. Cak. Kabar terbaru katanya. Kabar terbaru dari ranah Inggris. Mengejutkan nggak Saf itu kabar? Tergantung. Bener sih. Tergantung ya, bener. Tergantung lu orangnya optimis atau pesimis. Buat kelompok pesimis, Buat kelompok pesimis ya itu hal yang wajar. dari wajar. Hal Buat biasa kelompok ya. optimis beda nih ya. Kalau yang kelompok optimis beda. Kayak ya emang harusnya kalah. Kalau kelompok optimis. Kalau kelompok optimis. Gue kayaknya optimis. Kenapa nih Saf? 3-0 lawan Liverpool. Gila tuh anjing Liverpool. Enggak juga sih, MU-nya aja kali yang kalau Masih menolak dia kalau ngebagusin menurut lu Liverpool. gimana? Kalau menurut lu gimana? MU-nya yang buruk atau MU-nya yang buruk sekali? Gimana Ini kan Cak? banyak perdebatan ya Saf. Perdebatan nih kan. Ada yang membela, ada yang menyalahkan ke individu pemain, ada yang menyalahkan ke pelatih kepala. Kalau gue netral aja lah. Pelatih buntut. Pelatih kepala, pelatih buntut. Netral aja lah Saf. Iya. Maksudnya secara keseluruhan memang sepertinya belum ada yang mampu untuk menaklukkan sebuah klub yang bersejarah dari zamannya Sir Alex kita tahu ya. Tapi dari awal tadi nggak ada judul MU-nya. Oh iya benar. Terus nggak tahu lagi. Oh ya MU.
Gak pengen banget disebut. Oh iya lupa gue. Saking gedek. Emang siapa lagi dah yang kalah? Yang kalah mulu siapa lagi dah tim? Iya bener ya. Sekarang udah nggak harus disebut juga, Ca. Soalnya jadi kayak apa ya, fenomena gitu nggak sih, Ca? Fenomena sosial aja ya. Iya, fenomena sosial kayak MU itu direndahkan terus, Ca. Kenapa ya, Ca? Lucu banget. Itu sejak kepergian Ferguson tuh emang Benar, itu jadi dia. badut terus. Lelucon terus, Ca. Kenapa ya, Ca? Selalu Setuju nggak lu? lucu. Setuju Sap. Iya Setuju, kan? Sap. Belum ada yang mampu Ubah stigma itu gitu loh. stigma itu walaupun waktu zaman Ole bisa peringkat 2. Iya, peringkat 2 hampir juara tuh. Karena berbagai alasan. Iya. Tapi tetep nampaknya aja tidak mengangkat itu ya marwahnya karena mungkin sejarah MU harusnya peringkat 1 kali Sap. Kata gue gara-gara David Moyes dan Awalnya. iya, gantiin Ferguson, yang gantiin David Moyes. Wah, jadi bener-bener tuh petaka komedi aja, tim komedi. Tapi itu kan itu gara-garanya. Moyes kan ditunjuk sama Ferguson. Iya. Emang kalau yang sedang berkuasa terus nunjuk orang itu orang yang tunjuk biasanya gagal. Bisa jadi dong kalau di situ Ki. Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi di segala lini nggak Ki? Apa di sepak bola dong? Bisa jadi di berbagai Jadi, lini. nggak menutup kemungkinan. Kalau segala hal udah terlalu absolut, alam akan menyimbangkan. Namun gitulah Sap ya. Heeh. Apa Sap? Gimana Sap? Gimana? Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Betul sekali itu dia. Tapi nggak tahu ya Baru masanya 10 kapan. tahun, baru Iya, 10 tahun. Setiap Santai MU aja. ada kalahnya. Setiap Pas MU banget lagi baru 10 tahun. 10 tahun. Makanya gue kayak baru 10 tahun. Lanjut. Kasihan MU. Iya. MU. Sama-sama ada merahnya enggak? Iya, MU sama Liverpool Oh sama ada merahnya. Berarti harus ada yang ditumbangkan ya. Ya, betul sekali Sap. Tapi gue setuju untuk tidak menyalahkan seorang individu Casemiro. Karena main bola ya tim ya. Ya kalau Salah satu ya striker udah, bisa lu- golin 10, Iya, salah 2 kali jadi iya. Ya lu golan tinggal golin 4 lu menang kan begitu. Betul. jadi 13-10. Segitiga masih Ca. Salahnya juga golin 10. Itu dia. Sap. 13-10. Ya, memang ya Liverpool kan mampu memanfaatkan peluang dengan efektif aja Sap. Iya. Ya pun MU juga nggak near peluang juga kan Do? Enggak ada kok. Enggak ada kok. Ada. Cuma kan ya keefektifannya kebetulan peluangnya dikit terus nggak efektif. Iya. Ya mau bagaimana gitu kan? Ya strateginya terlalu banyak main di daerah sendiri, sementara Liverpool mampu melakukan pressing dengan baik gitu kan? Ya gimana Sap? Blunder-blunder kayak gitu kan nggak bisa dihindari gitu. Iya. Ditarik ke belakang ya strategi Ten Hag berarti yang harus dipertanyakan gitu loh untuk ke depan karena kan udah berapa kali nih kalah 2 kali 2 kali berturut-turut. startnya buruk Ya. biasanya kalau startnya buruk tuh gimana Sap? Terus. Ya kalau nggak diubah nggak dievaluasi Iya. tetap buruk Kalau nggak ada pembawa perubahan iya gitu kan. dan gua khawatirnya pelatih kepalanya ini nih si bokap ini ETH Batu dia kan sempet itu kan di press conference aduh bacot dia sama wartawan. Iya, aduh dia bacot. tetap optimis. Tetap optimis dengan Dia- katanya visi yang Dia seperti bilang ini dalam 2 bisa tahun dapat- terakhir Kita dapat piala. Kita Tim dapat mana yang piala. dapat piala lebih dari kita? Iya. Cenah. Gitu katanya. Si Eta mah. Iya dengan visi itu. Ya, berarti kan Batu. Kalau tidak ada evaluasi di sana, menurut gue MU nggak akan kemana-mana gitu loh. Iya. Di situ aja ya, Ca. Iya. Kalau nggak peringkat 14 13 ya. Kalau nggak bisa 14 juga 15 Sap. 15 bisa tuh. 15. Deket banget degradasi tuh. 15 mah. Beda 2 tim ya. Beda 2 tim doang. Lucu banget aja. Wah, kacau sih kalau gitu mah langsung. Tapi biasanya gitu Sap. Apaan? Habis degradasi riset naik ke balik lagi ke EPL. IPL turun lagi ke Champions League. Bisa jadi riset kan langsung Susah lagi Ca naiknya kalau udah championship. Itu di championship jadi baru dulu. Turun lagi sampai ke Liga Amatir. bisa-bisa akan bagus tiba-tiba main di MU. Sedih banget Ca kalau begitu Ca.
Kalau dari lu gimana Ki memandang strategi Ten Hag kemarin Ki? Sebenarnya gimana ya? Gue tahu bakal kalah, tapi gue nggak tahu kalau 3-0. Nggak nyangka gitu. Harusnya Ya ada gol yang dicetakkan gitu ya, bangsa-bangsa 2-1, 3-1 Tipis-tipis aja lah ya. gitu loh. Margin 2 mungkin yang paling gue bayangin gitu. Cuman kalau margin 3 gini main di kandang pula. Sepele ya jadinya. Iya, jadi kayak sepele banget ini tim gitu loh, Sap. Terus gue sebenarnya ya setuju nggak setuju sama statement Maca yang bilang jangan nyalain pemain. Itu betul gitu. Betul. Cuman kalau di kasus Casemiro menurut gue itu juga layak buat disalahin gitu, karena Casemiro kayak nggak ada gairah gitu main bola, kayak udah nggak mau main di MU karena kelihatan ada satu momen di kanan bawah ya, ketika dia dapat lemparan ke dalam, dia kontrolnya nggak bener, keluar bola. Sumpah itu lucu banget anjing. Itu lucu banget anjing, gue ngeliat dia di luar memang gol pertama dia salah passing, gol kedua ke body terus nyungsep. Tapi di momen itu menurut gue itu menandakan ya Casemiro udah turun lah, Casemiro udah Harusnya di Arab nggak sih? sebaiknya dia pindah ke Arab menurut gue ya. Dia harusnya bersantai, menikmati gajinya, menikmati pundi-pundi rupiahnya, dia keruk karena kan gue juga lihat di media sosial ya bahwa Casemiro kan dikritik, terus istrinya seakan-akan ngeposting foto piala prestasinya Casemiro gitu. Menurut gue itu udah non relevan lagi, udah nggak relevan ketika lu sandingkan apa yang ada sekarang dengan masa lalunya Casemiro gitu. Ya dulu memang one of the best DMF Casemiro itu, dengan segala kemampuannya, berani motong bola, nggak segan-segan main keras, terus juga disiplin. Tapi sekarang kan kelihatan posturnya juga udah bukan tebak lagi, udah membesar kalau menurut gua sebagai seorang Bungkuk DMF. ya, Iya, udah gimana ya? Nggak ada pada prime-nya Casemiro lah dari sisi kebugaran juga gitu gua ngelihatnya. Cuman terlepas dari 2 gol yang menurut gua itu ulah dari Casemiro, walaupun ada peran juga dari pressingnya Arne Slot yang gila-gilaan memang ya. Karena lu bayangin aja. Ya se off-nya Casemiro, dia juga pasti seorang gelandang kelas dunia yang pasti bisa screening sekitar gitu, sampai nggak terpantau gitu sama Casemiro dari gol-gol yang berakhir ke golnya Salah itu. Itu Apa kan emang udah nggak awas kali Ki matanya Ki? bisa jadi sih sebenarnya dari Matanya kurang faktor U tapi juga awas. gitu. Cuman terlepas dari itu yang tadi gue bilang, Ten Hag tuh udah harus dia mikirin lah buat resign. Menurut gue ya, daripada malu pembelian sebanyak ini. Maksud gue itu kan yang dipertanyakan sama fansnya gitu, yang lagi on fire. Pemilihan pemainnya. Iya, yang lagi on fire belakangan kan Maguire dari pramusim gitu. Sementara yang dicoba-coba ya De Ligt, yang dipertahankan si Lisandro Martinez. Sementara Lisandro Martinez itu dapat sorotan juga katanya kurang oke dalam hal build up gitu. Dia lebih terkesan nggak mau bagi bola gitu. Kalau dia ya dribble aja sampai pasti gitu. Nah, itu yang jadi bahaya juga. Soal perotasian pemain itu bermasalah, soal distribusi bola ke ujung juga bermasalah dari MU. Berarti kan kalau gue simpulkan dari kata-kata lu ada kalau bahasa sistemnya harus diaudit lah gitu kan? Iya dong. Audit keseluruhan. Iya dong. Kalau menurut gue ya, kalau menyalahkan si Casemiro, gue rasa yang salah lingkungannya juga. Tapi sampai bisa terjadi seperti itu. Iya, gue setuju. Maksudnya kan sampai kebugarannya atau gimana Iya. kan? Iya. Itu kan berarti kalau gue mau tarik ya, Nggak gua disiplin. tarik, Si lingkungannya. kalau Nggak gue mau ketat. tarik mungkin bisa dibandingkan dengan Luka Modric di Real Madrid Ya. yang sampai saat ini yang masih bugar. Gue lihat ya, dia minim banget kesalahan. Walaupun mainnya menit 70 ya. Iya, maksud gue gitu. Tapi Ki, Iya. ketika bermain itu gue hampir nggak bisa ngelihat sih Luka Modric melakukan blunder walaupun di press habis-habisan. Iya. Itu yang gue pengen kasih tahu. Mungkin ya nggak pure si Casemiro-nya yang Salah. jadi seperti itu gara-gara individunya gitu loh. Iya, semakanya gue bilang bener nggak Secara bener. sistem mencabut. Bener nggak bener karena ya Casemiro di pertandingan kemarin menurut gue Casemiro salah gitu. Iya. Cuman secara gambaran lebih Iya. besar ya itu Banyak bermasalah faktor, secara ya kan? tim. Gitu. Oh, secara keseluruhan bener-bener nggak bener ya Ki? Iya. Kita geser ke Liverpool dulu sekarang dulu. Kalau dari Liverpool gimana dok?
Sesuai dengan apa yang lu prediksi kemarin ya. Ini kita bahas permainan aja, iya kan? Kalau dari ya gue tahu MU akan kalah dan gue tahu akan 3-0. Iya, udah prediksi itu Pak. Prediksi kan. Udah sebut tuh sama Udah lu. sebut angka tuh. Karena kan. Liverpool bagi lu semenakutkan itu. Karena Jo. gue jujur aja Arsenal ketemu Liverpool pun gue takut dari 2 game pertama ya. Karena kita membahas secara permainan, bukan gue yang bahas. Itu udah dibahas sama Arne Slot di wawancara after match sama ESPN. Arne Slot dibongkar itu sama Arne Slot. MU bermain di atas kertas 4-2-3-1, kita tahu. Tapi Arne Slot bilang di lapangan MU bermain dengan gaya main 4-4-2. Di mana Bruno bantu dengan Zirke ngepres 2 di atas. Arne Slot langsung penjelasannya intinya dia menjelaskan MU di lapangan bermain dengan 4-4-2, high press tinggi, wingback agresif, kata Arne Slot. Arne Slot cuma bilang Liverpool bermain seperti biasa, seperti yang sudah direncanakan lah, intinya gitu deh. Liverpool bermain seperti yang sudah direncanakan, bermain lawan agresif dengan agresif gitu ya, agresivitas tinggi. Liverpool efektivitas memanfaatkan celah, passing ruang di antara, dan membuktikan gitu loh kombinasi switch play Salah, Diaz, rotasi Diego Jota ke kiri ke kanan, itu terbukti membuat back MU yang notabene statis di belakang Itu kelimpungan, nggak fleksibel pergerakan di belakang. The Light center back kanan aja. Lisandro center back kiri Terpaku aja. di situ ya. Sementara Salah seringkali masuk ke tengah. Si Luis Diaz bisa pindah ke kanan. Jota bisa jemput bola. Szoboszlai di mana? Everywhere. Szoboszlai Ya gila. kan? Szoboszlai everywhere gitu ya kan. Szoboszlai anjing. Iya, dan menurut gua blunder Casemiro hanya output dari apa yang dilakukan MU secara akumulatif aja. Secara permain pun posisi Casemiro diganti dengan Rodri, hasilnya nggak berubah menurut gua. Sama aja karena yang salah bukan 1-2 pemain, yang salah udah sistemnya gitu loh. Dan itu menunjukkan kalau babak 2 langsung diganti Casemiro, itu menunjukkan kalau memang itu fatal gitu. Dan salahnya Ten Hag adalah kenapa orang center back nomor 5 kasarnya, center back nomor 5 yang notabene gelandang bertahan ya. Kenapa Casemiro yang udah mungkin range 10 tahun, 15 tahun terakhir bermain sebagai penjegal bola, kenapa harus jadi supplier sekarang? Jadi dari Onana pos triangle pertama itu selalu diisi Casemiro. Harusnya Bruno turun, beda role-nya Maino turun. Iya. Harusnya Maino lebih banyak ambil peran ketika posisi pegang bola, Casemiro ambil peran ketika bertahan. Jangan Casemiro sama Maino ditaruh di statis, Casemiro di kiri, Maino di kanan. Jadi kalau nge-build up dari kiri pasti dari Casemiro, nge-build up dari kanan pasti dari Maino. Salah udah tahu, Gravenberch udah tahu, udah habis 2 kali kesalahannya kayak gitu. Kalau bola mulai dari kanan aman, Maino secara speed dia punya, makanya nggak banyak serangan dari Diaz, nggak banyak mulai serangannya dari Diaz, finishingnya dari Diaz, mulai serangan selalu dari Salah karena rotasi di kanan Alexander Arnold, Muhammad Salah sama Gravenberch itu solid banget. Apalagi Szoboszlai kemarin on fire menurut gue ya. Szoboszlai itu ada di mana-mana gitu. Everywhere bener. Dan iya gue ingat. Iya. The League main ketika gol pertama itu ada nggak awasnya dia juga gitu. Jadi gue ngeliat sistemnya MU emang di belakang ya berantakan aja. Betapa kelihatannya Mazraoui jadi mediocre banget di pertandingan kemarin. Dia eksploitasi. Bener. Gue udah bilang berapa kali, Dalot sama Mazraoui lu tuker posisinya, Mazraoui di kiri, Dalot di kanan. Dalot di kiri kebanyakan cutting side. Karena dia mau langsung crossing, dia kaki kanan, susah. Iya benar. Biasanya kalau di kanan kan umpan-umpan Dalot berapa kali jadi gol musim lalu ya kan. Dan kemarin Dalot ditaruh kiri, ketika dia ngirim umpan nggak ada yang gres gitu, Iya, karena posisi Zirke dipaksa untuk mundur, dipaksa untuk bantu lini tengah. Get in behind. Track back kan. Cuma back. ketika nyerang Zirke ketinggalan terus. Lawan lu Van Dijk. Kapan kita lihat terakhir Van Dijk main jelek lah. Kasarnya sejelek-jelek ke Van Dijk itu tetap bagus gitu. Konate dulu doang. Arnold on fire lagi, Robertson on fire lagi gitu. Jadi ya menurut gue presentasi MU sulit lah, apalagi ya kayak istrinya Casemiro itu makin menegaskan buat gue kalau Casemiro udah habis. Karena buat gue kalau pemain udah bahas sejarah tempatnya udah di museum, pemain hebat baru tempatnya di lapangan.
dia udah nggak bisa nunjukin di lapangan, dia tunjukin sejarahnya dia punya apa, kan begitu, simpel aja. Iya begitu, Bang. Aja ya, Dulu gue bahasnya. pernah begini dulu, karena di lapangan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan begitu. Tapi kemarin Arne Slot kayak sedikit ngebebasin Arnold ya, keren ya, rada berani buat naik gitu, enggak Masuk ke tengah. Iya, enggak seperti biasanya Nggak gitu. seperti biasa, karena Kalau biasanya kan kayak dikunciin sama. kalau analisa gua, karena Arnold tahu Rashford nggak akan mundur, Oh, I see. Rashford nggak akan track back ke belakang. Jadi nggak terlalu. Jadi santai aja. Iya. Kalau kemarin lawan tim-tim mediocre yang pemainnya track back Mitoma, gila-gilaan, iya. Mitoma yang rajin turun, Arnold nggak bakal dipaksa keluar. Iya, ini kayak seakan Arne Slot tuh bener-bener tahu Percaya- persis paham. MU tuh bakal gimana Iya. gitu. Keren Sampai aja. after Dibaca-bacain ya, Ki, Iya, ya? sampai after Dibaca-bacain ya, match Ki. aja dibuka taktiknya sama Arne Slot, Dibongkar-bongkarin dibongkar-bongkarin. Itu kurang bayar Arne Slot digaji sama Liverpool nganalisis MU. MU kasar itu MU dikasih tahu nih, Iya. lu main kayak gini lawan, nih lu gua baca-bacain lawan harusnya lu punya antitesis. Anjing Glazer nyesel sih beli beli Erik Ten Hag tuh. Dan hebat Arne Slot, dia tahu Arnold udah habis nih menit 70, ditarik sama Iya, dia. ditarik. Kita salah apa ya? Dias lagi udah 2 gol, mungkin nunggu Bisa hat-trick. hat-trick. Bisa hat-trick, ditarik sama Ditarik. dia. Karena dia bilang itu mengurangi resiko cedera. Takutnya udah menang juga kalau dipaksa terus jadi cedera malah rugi panjang. Cerdas sekali. Iya, karena Masterpiece juga nih berarti Iya. Arne Slot ini ya. Karena dia tahu ini partai besar gitu yang tensinya tinggi terus. Iya. Jadi potensi cedera itu ada. Beda cerita kalau lawan tim bawah ya lu gembur-gembur ya udah gempur karena aja. pasti juga udah Intensitasnya loyo dikit, lawannya benar. gitu. Ya, cerdas lah anjing Arne Slot. Tapi masih dianggap tim besar mah alhamdulillah lagi. MU Ki. Oh iya. Iya. Insya Allah untuk musim ini terakhir mungkin ya. Musim terakhir MU tim besar ya. Musim depan udah enggak lah ya kayaknya. Tapi kesempatan juara itu kayaknya masih ada lagi. Masih ada, baru 3 pertandingan. Baru 3 pertandingan. Kalau sisa satu bersih mah percuma kan. Maksudnya buat Liverpool. Liverpool sama bersih juga. Kasian juga ya, Caya kalau diterusin, Cak. MU cukup lah. Cukup sap. Jangan di guyonin mulu. Karena udah komedi banget MU itu. Jadi buat nggak tahu sih di pertandingan berikutnya bisa menang apa enggak ya. Jadi lebih khawatirnya itu bukan lawan tim besar tapi lawan tim papan tengah sama bawah itu harus lebih khawatir. Kalau lawan tim besar kayaknya pasti kalah jadinya. Aduh, pas gitu jadi Brengsek aja. Anjay. Ya udahlah, tapi di pertandingan berikutnya kalau kalah lagi kayaknya udah nggak dibahas lagi ya. Terus Terus ya. Udah wajar ya, udah wajar. Udah wajar kalau menang baru kita bikin episode spesial. Oke. Jadi buat teman-teman tetap nantikan episode selanjutnya dari Obrol Bola Anak Renta.